Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, tahun ajaran 2022-2023 dari Prodi Akuntansi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Pak Adi, dan berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama-tama yang akan saya bawakan yaitu nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila ini yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila ini adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Kedua, saling mencintai antara sesama manusia. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Makna sila ini adalah menjaga kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara, mencintai tanah air, berbangga sebagai bagian dari Indonesia. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Makna sila ini adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila ini adalah bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, dan menghargai orang lain. Kedua yang akan saya bahas yaitu konstitusi negara. Konsep konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang artinya membentuk. Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar. Terus konsep konstitusi. Konstitusi menurut KCWR merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Nah, konstitusi meliputi dua macam, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis yaitu contohnya Undang-Undang Dasar. Materi muatan atau substansi konstitusi menurut J.G. Steinbeck, pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Nah, yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Nah, menurut Miriam Budiarjo, yaitu setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Nah, adapun fungsi konstitusi negara. Yang pertama, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara.
Terus yang keempat, fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta center of ceremony. Nah, terus yang kelima, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Yang keenam, fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat. Nah, adapun tujuan konstitusi negara, pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Nah, yang ketiga, menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Terus adapun lembaga-lembaga negara yang terdiri atas presiden dan wakil presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK. Nah, lembaga-lembaga ini dapat dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, ada juga lembaga eksaminatif yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara. Nah, lembaga eksekutif. Badan eksekutif disebut oleh pemerintah W.E. Saire menyebut pemerintah merupakan organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Nah, lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan cabang kekuasaan dalam bidang legislasi atau perundang-undangan. Nah, di Indonesia, lembaga legislasi terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Nah, mereka itu dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Nah, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, lingkungan peradilan Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, selain itu terdapat pula Komisi Yudisial yang merupakan lembaga negara independen dan menjadi penunjang, pendukung, atau pelengkap. Nah, bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga utama, yudikatif merupakan cabang kekuasaan yang berkuasa dalam bidang kehakiman. Secara umum, lembaga yudikatif merupakan lembaga yang mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif adalah lembaga yang berkuasa dalam pemeriksaan keuangan negara. Nah, BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. Nah, BPK bersifat sebagai pelengkap dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya pengawasan di bidang keuangan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai isi pokok batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen pertama. Perubahan ini meliputi 9 pasal, 16 ayat yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Saya akan menyebutkan beberapa, yaitu pasal 7 tentang pembahasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, terus yang kedua, pasal 21 tentang hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Yang ketiga, pasal 14 ayat 2 tentang pemberian abolisi dan amnesti. Yang keempat, pasal 20 ayat 1 sampai 4 tentang DPR. Yang kelima, pasal 17 ayat 2 dan 3 tentang pengangkatan materi, dan seterusnya. Nah, terus amandemen kedua. Perubahan ini tersebut dalam 7 bab yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, yaitu bab 9A tentang wilayah negara, bab 6 tentang pemerintahan daerah, bab 10A tentang HAM, bab 10 tentang penduduk dan warga negara, dan sebagainya. Itu bisa kalian baca di buku.
atau sumber-sumber lain. Terus amandemen ketiga, perubahan ini tersebar dalam 7 bab juga yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 2001, yaitu bab 2 tentang MPR, bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, bab 7A tentang Kementerian Negara, bab 7B tentang pemilu. Amandemen keempat. Perubahan ini meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 pada amandemen keempat. Ini ditetapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah merupakan UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, hubungan antar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pertama, hubungan antara MPR, Presiden, DPD, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Itu terlihat dalam proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan MPR dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar atas usul DPR. Nah, terus DPD mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, serta yang berhubungan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perubahan dalam amandemen keempat UUD 1945, hubungan antara MPR dan DPD. Hubungan antara MPR dan DPD dilihat dari keanggotaannya. Anggota DPD merupakan bagian dari anggota MPR. Melalui wewenang DPD, MPR dapat mengontrol pembuatan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah. Nah, HAM dalam UUD 1945, sunting sejak negara Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka, para pendiri negara RI sepakat bahwa negara berdasarkan atas hukum. Nah, yang diartikan sebagai undang-undang dasar yang mencerminkan penghormatan terhadap HAM. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan hanya berdasarkan kekuasaan belaka. Kedua komponen tersebut dikaji dengan pendekatan filosofis, ontologis, historis, sosiologis, sistematis, dan yuridis fungsional. Nah, menunjukkan adanya komitmen kemanusiaan yang tinggi dari bangsa Indonesia meskipun belum tersistematis secara lengkap dalam daftar-daftar HAM seperti halnya Piagam HAM sedunia. Ketentuan UUD 1945 tentang HAM dapat dilihat dari ketentuan dalam pembukaan. Sekian dari pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dadah.